Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas eh, tentang pengembangan potensi sumber daya manusia dalam pengelolaan lembaga dakwah. Jadi dalam sebuah lembaga tentu saja harus ada sumber daya manusia di dalamnya. Karena sumber daya manusia ini merupakan aset yang paling berharga dalam sebuah lembaga, merupakan sumber daya yang harus benar-benar diperhatikan. Sebab sumber daya manusia ini merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki pikiran, memiliki ide, memiliki gagasan untuk suatu lembaga. Untuk mencapai hal tersebut tentu saja kita itu harus melakukan yang namanya usaha baik itu melalui pengembangan, pelatihan maupun sebagainya, agar kualitas dari sumber daya manusia yang kita miliki itu bisa menjadi lebih daripada sebelumnya gitu. Terus dalam perspektif Islam, sumber daya manusia ini merupakan hal yang harus kita hargai, harus kita akui keberadaannya. Pokoknya harus kita hargai keberadaan dan menghargai harkat dan martabatnya. Sebab manusia ini merupakan satu-satunya makhluk yang paling mulia yang Allah ciptakan. Makhluk mulia yang Allah ciptakan sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an pada surah Al-Isra ayat 70 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Nah, di dalam surah tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa manusia itu merupakan makhluk mulia yang Allah ciptakan. Jadi tentu saja kita itu harus muliakan gitu. Allah aja muliakan manusia, masa kita itu sebagai manusia tidak muliakan manusia yang lain gitu kan. Nah, jadi caranya dimuliakan yakni dengan cara terus mengupgrade skill-skill kemampuannya, apalagi dalam sebuah lembaga, agar kualitas kinerjanya itu bisa lebih ekstra gitu. Dalam konteks lembaga dakwah, pengembangan sumber daya manusia ini adalah berorientasi pada pengembangan para dai-nya untuk menghasilkan dai yang kompeten dan ahli ketika menyampaikan dakwah kepada masyarakat, agar dakwah yang disampaikan itu sesuai dengan prinsip-prinsip dakwah yang ada gitu, sesuai dengan strategi dakwah yang perlu disampaikan. Nah, adapun tujuan-tujuan dari pengembangan sumber daya manusia dalam sebuah lembaga dakwah, yakni yang pertama tentunya untuk meningkatkan kualitas kemampuan para dai. Maksudnya itu adalah meningkatkan kualitasnya itu lebih gitu. Kualitasnya itu lebih maksimal lagi. Yang kedua itu adalah meningkatkan efektivitas lembaga. Nah, maksudnya itu ketika sumber daya manusianya itu mempunyai kualitas yang bagus, tentu saja itu bisa berdampak kepada lembaga yang sedang dijalani. Ketika sumber daya manusianya itu berkualitas, maka tentu lembaga yang akan dihasilkan itu berkualitas, mutunya itu lebih berkualitas. Terus yang selanjutnya itu meningkatkan moral para dai. Moral maksudnya di sini itu adalah adab akhlaknya para dai itu agar lebih berakhlakul karimah. Terus selanjutnya ada untuk meningkatkan motivasi para pendakwah agar pendakwah ini lebih termotivasi untuk menjadi lebih baik. Selanjutnya untuk meningkatkan mental para dai, karena kan kalau pendakwah itu kan mereka itu harus menghadapi banyak orang, harus menghadapi banyak jamaah. Nah, tentu saja mereka itu harus mempunyai mental yang kuat ketika berdakwah. Nanti jangan sampai dai-nya itu demam panggung, misalnya ketika sudah sampai di panggung mau ceramah gemeteran. Nah, itu harus dihindari.
Nah, selanjutnya itu adalah untuk membentuk tim yang solid. Tim yang solid itu maksudnya itu adalah tim yang bekerja sama dengan baik, tim yang saling peduli gitu, saling menyayangi. Nah, yang paling penting itu adalah untuk menyiapkan strategi dakwah yang relevan dan sesuai dengan ajaran Nabi. Nah, itu merupakan puncak dari tujuan pengembangan sumber daya manusia dalam lembaga dakwah adalah untuk membentuk dai yang mempunyai strategi dakwah yang sesuai dengan keadaan masyarakat dan prinsip yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam pengembangan sumber daya manusia tentu saja ada ada faktor-faktor yang menghambat dan yang mendukung dalam proses pengembangan, apalagi dalam sebuah lembaga. Nah, yang pertama itu yang bisa menjadi faktor pendukungnya adalah fasilitas yang memadai. Maksudnya itu fasilitas di sini adalah fasilitas pengembangannya, misalnya mulai dari yang dibutuhkan ini dalam era globalisasi saat ini, misalnya bisa dari teknologinya, terus bisa dari sarana dan prasarananya, tempat mereka dilatih gitu. Terus yang kedua itu ada dari diri mereka sendiri, yakni kemauan untuk mau berkembang. Nah, sejauh mana para pendakwah ini mau berkembang gitu, itu juga merupakan dorongan dari diri mereka sendiri. Kalau mereka mau berkembang, nah tentu saja kesungguhannya dalam pengembangan ini akan lebih, misalnya dilakukan pelatihan workshop para dai, mereka itu lebih memperhatikan pengembangan materi-materi yang disampaikan maupun praktiknya. Terus yang ketiga itu adalah bersikap ikhlas, sabar, dan terus berikhtiar. Itu juga merupakan faktor pendukungnya. Ketika mereka bersikap ikhlas dan sabar terhadap pengembangan yang mereka lakukan, itu bisa menjadi pendukung dalam sebuah pengembangan. Nah, selanjutnya ada faktor penghambat dalam pengembangan sumber daya manusia itu. Yang pertama itu adalah fasilitas yang kurang memadai. Fasilitasnya itu kurang nyaman, misalnya tidak ada kursinya, terus tidak ada apa-apanya gitu, cuma materi-materi aja. Tentu mereka itu tidak akan merasa nyaman. Misalnya panas, terus dai-nya itu tidak akan fokus mendengarkan materi-materi yang disampaikan. Terus yang kedua itu rendahnya mentalitas para dai. Rendahnya mentalitas itu maksudnya itu kemauannya itu rendah gitu, tidak mau buat berkembang. Terus yang ketiga ada struktur kepengurusan yang terus berubah-ubah. Struktur kepengurusan ini maksudnya itu misalnya nanti pada setahun itu 5 kali mungkin dia ganti kepengurusan dalam sebuah lembaga. Ini juga merupakan faktor penghambat dalam pengembangan sumber daya manusianya. Jadinya para SDM yang ada dalam lembaga itu bingung, nanti pemimpin yang ini membuat kebijakan yang ini, terus diganti pemimpin yang ini membuat kebijakan yang ini. Jadi mereka itu nggak tahu yang mana harus diikutin gitu. Belum maksimal yang satu udah muncul lagi yang satu. Terus yang terakhir itu adalah rendahnya keahlian atau skill yang dimiliki oleh SDM. Itu juga merupakan faktor penghambatnya karena kan harus dimulai dari nol. Nah, kalau mereka nggak punya skill atau keahlian itu harus dimulai dari nol dibimbingnya. Beda lagi kalau dia itu mempunyai kemampuan atau keahlian khusus, mereka itu tinggal dikembangkan gitu, tinggal dilatih untuk mengasah kemampuan yang telah dimiliki. Namun terlepas dari itu, sumber daya manusia tetaplah merupakan faktor penentu keberhasilan sebuah lembaga, keberhasilan sebuah organisasi untuk berkembang. Ketika sumber daya manusianya itu bisa dikembangkan dan digali potensinya itu lebih dalam supaya berkualitas tinggi, maka lembaga yang dijalankan itu akan berkualitas tinggi pula. Kinerja yang dihasilkan akan maksimal sehingga lembaga akan mudah untuk mencapai tujuannya. Baiklah, mungkin hanya ini dari saya. Mohon maaf apabila ada keterangan. Allahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.